Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala shahru ramadhana shahrul Qur'an. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memasuki hari ke-9 dari bulan Ramadan ini. Semoga kita masih tetap istiqamah dalam menjalankan ibadah-ibadah dalam bulan suci ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, Nabi yang menghantarkan kita umatnya dari lembah kejahilian menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kami bacakan di permulaan dari ceramah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tujuan dari berpuasa. Yang diseru itu adalah orang-orang yang beriman, karena diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita dapat bertakwa. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Ketakwaan itu dijelaskan paling tidak dari 2 ayat. Yang pertama yang terletak di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari ayat ini paling tidak kita mengetahui ada 3 tanda dari ketakwaan. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mengimani hal-hal yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian rezeki mereka menyedekahkannya. Lalu kemudian pada ayat yang lain dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan pengampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Setelah itu penjelasan Allah tentang bertakwa dalam ayat ini dilanjutkan pada ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya
fis sarra'i wad dharra'i, dalam keadaan yang lapang maupun dalam keadaan yang sempit. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang kemudian mampu mengendalikan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mampu memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat yang kedua ini kita bisa mengetahui ada 4 sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang mampu menyedekahkan atau menginfakkan sebagian hartanya. Ini sama dengan penjelasan dari surah Al-Baqarah tadi, tapi perbedaannya adalah tanpa memperhatikan bagaimana kondisi dirinya, fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang kemudian mampu mengendalikan atau menahan emosinya, menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang mampu memaafkan manusia yang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Paling tidak dari 2 ayat Al-Baqarah dan Ali Imran ini kita mengetahui ada 6 sifat ketakwaan. Dari 6 ini, sarana yang akan kita gunakan itu adalah sarana yang sedang kita jalani hari ini, yaitu momentum Ramadan. Oleh karenanya, pemirsa sekalian, saya menghimbau kepada kita semua, khususnya kepada diri saya pribadi, mari kita sama-sama menjadikan Ramadan ini sebagai momentum, sebagai sarana kita untuk mencapai derajat ketakwaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah itu datangnya dari diri kami pribadi yang lemah ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.